Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah murid SMA katakan cinta ke gurunya 2 kali ditolak. Tidak disangka 20 tahun kemudian ini yang terjadi. Molly adalah gadis yang pendiam di kelasnya. Karena keluarganya miskin tapi parasnya cantik, sehingga selalu menutupi diri. Sejak kelas 1 SMA, Molly selalu duduk di sudut kelas sambil membaca buku sendirian dan tak jarang bergaul dengan teman sekelasnya. Dia seperti Cinderella. Suatu saat setelah duduk di kelas 3, seorang guru laki-laki bernama Robert yang masih single, dia ditugaskan ke kelasnya. Guru berusia 28 tahun yang masih muda itu orangnya baik dan ramah. Hari itu Pak Robert memberikan sebuah tugas kepada setiap siswa untuk menggambar buku komik masa depan. Molly bingung hingga hanya mampu menggambar sekeping hati yang kelabu. Molly benar-benar bingung dan merasa terombang-ambing dengan bayangan masa depannya. Pak Robert sebagai guru cukup memahami tabiat siswanya yang satu ini. Dia tahu Molly adalah anak yang introvert. Kemudian untuk memotivasinya, dia menorehkan beberapa kata di belakang gambar Molly. Dan isi tulisan Pak Robert adalah, "Kamu gadis yang cantik, semangat ya." Molly langsung tersenyum semangat sehingga setelah kejadian itu, dia pun berubah menjadi gadis yang periang dan penuh semangat. Tidak peduli apakah dalam kehidupan sehari-hari atau saat belajar, selama memikirkannya, Molly menjadi sangat bersemangat. Tidak peduli apakah dalam kehidupan sehari-hari atau saat belajar, selama memikirkannya, Molly menjadi sangat bersemangat. Usai ia lulus SMA, dia berhasil diterima di sebuah universitas ternama dengan hasil yang memuaskan. Setelah mendapatkan surat pemberitahuan hari itu, mereka kemudian mengadakan acara perpisahan di sekolahnya. Dan siapa sangka, diam-diam Molly bertanya kepada Pak Robert, "Pak Guru, aku ingin menikah denganmu, boleh kan?" tanya Molly pada Pak Robert. Pak Robert tertawa sambil membelah rambutnya dan berkata, "Gadis konyol, kamu tidak boleh menikah dengan saya karena saya itu gurumu." Molly naik kereta menuju ke kampusnya sambil membawa sekeping kesedihan dan sebuah harapan besar bahwa suatu saat guru favoritnya itu kelak mau menerima cinta tanpa memandang dirinya sebagai mantan muridnya. Hingga saat libur kuliah pertama, Molly kembali ke kampung halamannya dan secara sengaja berkunjung lagi ke tempat sekolahannya yang dulu. Tidak sengaja dia bertemu lagi dengan Pak Robert dan untuk kedua kalinya Molly kembali bertanya, "Pak, jika aku ingin menikah denganmu, boleh kan?" tanya Molly penuh harap. Kali ini jawaban gurunya akan berubah. Tapi sayangnya Pak Guru Robert hanya tersenyum dan berkata, "Dasar gadis konyol, kamu tidak boleh menikah dengan saya karena saya itu gurumu. Kamu harus yakin bahwa orang baik sepertimu kelak pasti akan menikah dengan pria yang baik pula. Bahkan mungkin jauh lebih baik dariku," jawab Pak Robert sambil tersenyum. Molly telah cukup mengerti akan penolakan dari jawaban gurunya.
dia pun berbalik dan pergi, membawa kesedihan untuk yang kedua kalinya. Dan 20 tahun kemudian, dia telah menemukan pria yang baik dan karir keduanya berkembang pesat. Namun tidak sengaja, secara tiba-tiba, dia mendengar kabar buruk dari kampung halamannya bahwa Pak Robert menderita sakit keras. Molly pun merasa terpanggil dan ingin sekali bertemu dengan Pak Robert. Bersama dengan kekasihnya itu, Molly kembali ke kampung halamannya dengan maksud ingin menjenguk gurunya. Setelah tiba di kampung halamannya, dia baru tahu kalau Pak Robert gurunya itu ternyata masih belum juga menikah hingga sekarang ini. Ternyata momok penyakitnya telah menyiksa gurunya hingga kurus dan lemah. Tapi di mata Molly, sosok gurunya masih memancarkan ketampanan seperti di masa lalu. Sambil meneteskan air mata sedih, dia lalu bertanya kepadanya, "Pak Robert, jika waktu bisa diputar kembali ke 20 tahun yang lalu, bolehkah aku menikah denganmu?" Pak Robert lalu memegang tangan Molly sambil tersenyum dan berkata, "Saya juga berharap waktu bisa diputar kembali dan aku bisa kembali ke 20 tahun yang lalu untuk menikahimu dan menjadikanmu istriku." Sesaat kemudian, kondisi Pak Robert semakin menurun. Dia lalu dilarikan ke rumah sakit dan selang beberapa jam ditangani, dia kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Dada Molly terasa sangat sesak, tidak mampu menahan kesedihannya. Namun kendati demikian, dia merasa lega. Ternyata harapannya dahulu pada kenyataannya bersambut. Hanya saja Pak Robert menutupi perasaannya karena merasa tidak pantas baginya bersanding dengan mantan muridnya. Dan juga Pak Robert ternyata telah menderita sakit keras sejak lama. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari cerita di atas. Dan seperti yang kita ketahui, kedudukan dan profesi guru dalam Islam sendiri. Guru dalam Islam dianggap begitu mulia dan sangat dihargai kedudukannya. Seorang guru memiliki tempat dan derajat yang tinggi, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Kedudukan guru dalam Islam telah diterangkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sementara itu dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Melalui firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, telah ditunjukkan betapa tingginya kedudukan dan profesi guru dalam Islam karena memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan disebarkan ke orang lain. Dalam ajaran Islam, ilmu yang bermanfaat termasuk amalan yang tidak putus pahalanya, sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang guru tentu akan mendapatkan pahala yang terus mengalir selagi ilmu tersebut masih digunakan oleh para murid-muridnya. Ilmu pengetahuan juga akan mengantarkan manusia untuk senantiasa berpikir dan menganalisa hakikat dari segala fenomena yang terjadi di alam,
sehingga mampu membawa manusia semakin dekat dengan Allah. Tugas seorang guru disebutkan yang paling utama menurut Imam Al-Ghazali, yaitu menyempurnakan, membersihkan, dan menyucikan hati manusia untuk bertakarub kepada Allah. Hakikatnya seorang guru turut mengemban misi rahmatil alamin, yaitu suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah agar memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Seorang guru hendaknya dapat mengarahkan kepada para muridnya untuk mengenal Allah lebih dekat melalui seluruh ciptaannya. Kewajiban lain dari seorang guru juga harus menaruh kasih sayang kepada muridnya dengan memperlakukannya seperti memperlakukan anak sendiri. Apabila direnungkan, ternyata tugas yang diemban oleh seorang guru sebenarnya hampir sama dengan tugas seorang rasul utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.